Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam pagi menjelang siang. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Utamanya terima kasih untuk Bintang Semesta Media yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa sharing terkait dengan how to write our textbook ya, using artificial intelligence ya. Baik, hari ini sangat luar biasa karena ini adalah virus kebaikan yang mudah-mudahan menjadi tonggak bagi peradaban ya, membaca dan juga menulis. Ibu dan Bapak sekalian, tidak salah tempat, tidak salah waktu dan tidak salah ruang untuk kita bersama-sama bisa mendiskusikan ya, bukan hanya diskusi tapi saya inginkan langsung praktik ya, langsung mempraktekkan bagaimana kita itu bisa menulis dari awal gitu ya, menggunakan artificial intelligence atau AI ya. Baik, saya awali dengan satu kalam cendekia ya. Dari pertama adalah perkataan dari Imam Al-Ghazali ya, beliau mengatakan bahwasanya jika Anda bukan anak raja dan Anda juga bukan ulama besar atau anak ulama besar, maka menulislah. Ya, artinya dengan energi kita menulis itu menjadi perubahan yang signifikan ya bagi diri kita, utamanya dari pertama itu. Yang kedua adalah tentu saja semesta. Kebetulan penerbitnya adalah Bintang Semesta gitu ya. Jadi bukan hanya Indonesia, terlalu kecil Indonesia ini atau Nusantara, tapi semesta. Kemudian juga perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ya, ilmu itu ibarat buruan gitu kan ya. Ya, al ilmu soidun ya, wal kitabatu qayyidu qayyid suyudaka bi khibalil musiqah. Jadi ilmu itu seperti binatang buruan gitu ya, dan menuliskan ya ilmu itu adalah cara mengikatnya. Dan saya merasakan sendiri actually ya, menulis itu bukan hanya untuk pembaca, bukan hanya untuk semesta. The first itu adalah for ourselves. Ya, jadi menulis itu keuntungan pertama yang kita dapatkan itu adalah untuk diri kita sendiri. Ya, kemudian pendapat dari saya biasa menggunakan istilah menulis itu adalah amal lillah. Ya, manfaatnya itu adalah linnas dan main goalsnya itu adalah mardotillah. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya menulis menggunakan artificial intelligence. The first for muqaddimah ya, introduction kita, biasanya masih ada nih ya sebagian kita tuh yang menganggap bahwa menulis itu susah gitu ya. Kemudian juga perlu kecerdasan, kemudian juga ketelatenan ya, dan juga kesungguhan. Ya, ketelatenan dan kesungguhan itu betul ya, karena kan ada manjada wajada gitu kan ya. Jadi memang betul kesungguhan itu harus gitu ya, ketelatenan itu harus, tapi kalau dibilang susah tidak. Perlu kecerdasan tidak juga. Ya, kenapa? Karena menulis itu seperti juga soft skill lainnya, perlu adanya latihan. Ya, sehingga kalau Albert Einstein menyatakan itu bahwa bakat itu hanya 1%, 99%-nya itu adalah mencoba dan mencoba, atau latihan dan latihan. Nah, apalagi ya kalau hari ini topik kita adalah menulis buku akademik. Ya, sebagian akademisian ya, bagian dosen gitu ya, biasanya menulis buku itu ya textbook, buku ajar gitu ya, buku akademik, monograf ataupun modul ya, itu biasa hanya kewajiban. Ya, ini biasa selalu saya sampaikan, janganlah Anda menulis itu hanya karena kewajiban. Jangan hanya ingin mendapatkan jabatan fungsional, ya lektor kepala ataupun guru besar. Jangan juga hanya ingin mendapatkan kum gitu ya, atau mungkin kam gitu ya. Nah, kalau kam nanti urusannya Bintang Semesta Media nih ya. Kalau pengen nulis di pustaka Bintang Semesta Media mungkin insya Allah dapat kam gitu ya. Nah, jadi ini kita juga harus merubah paradigma. Let's change our mindset tentang menulis itu adalah hanya kewajiban sebagai dosen
ya, atau mungkin Widya Iswara mungkin gitu ya, kemudian juga hanya ingin mendapatkan jabatan akademik atau ingin hanya mendapatkan kum. Ya, ini pendapat saya ya, subjektif. Tapi menurut saya justru ada energi yang paling besar itu adalah bagaimana kita itu menulis, itu adalah main goals-nya adalah lillah, kemudian juga ada kemanfaatan untuk semesta. Nah, kemudian dengan sekarang ini berkembang pesatnya artificial intelligence atau AI ya, atau AI. Nah, ini menjadi tantangan. Banyak sekali tadi ada pro kontranya. Ya, tetapi kemudian ya ternyata sama seperti buku ya. Buku itu pada masa lalu tuh ditulis dengan tangan, kemudian dikopi lagi, kopinya maksudnya itu menulis dengan tangan lagi, ya diperbanyak, makanya ada katib ya. Katib dan juga kitabah itu mereka yang dulu tuh nulis misalnya hadis atau Al-Qur'an atau kitab, ditulis lagi, diulang lagi, terus lagi, ulang lagi. Nah, kemudian muncullah industrial revolution ya. Revolusi industri di mana nyetak buku itu semakin mudah. Gitu kan ya. Jadi nyetak buku semakin mudah sehingga buku itu mudah sekali diproduksi, reproduksi juga terutama gitu ya. Nah, kemudian sekarang dengan berkembangnya artificial intelligence, dengan mudahnya mengakses berbagai references yang sudah full online ya, maka ini menjadi tantangan baru. Ya, nah analoginya sebenarnya saya bayangkan gitu ya, karena ini adalah pelatihannya juga using artificial intelligence, berarti harus pro gitu ya, harus pro gitu ya. Artinya ya kita menggunakan AI ini gitu ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita menulis buku itu kan otomatis cari di referensi ini, cari di referensi A, Batasa, A, B, C, D gitu ya. Kemudian kita baru salin satu-satu. Nah, kemudian ternyata dengan artificial intelligence itu sekarang ini bukan hanya, nanti kita akan langsung praktek, tenang saja ya, bagaimana bukan hanya kita menuliskan ide dan gagasan kita sendiri gitu ya, tetapi juga kita bisa mengambil sitasi, mengambil referensi, utamanya nanti referensi yang online. Saya bayangkan ya, kalau misalnya semua buku ya yang dulu tercetak dengan tulisan kemudian sekarang sudah dalam bentuk PDF, dalam bentuk mungkin format-format yang bisa dibaca oleh AI ini, maka kemungkinan besar ada ledakan ilmu pengetahuan ya. Nah, kalau ada misalnya di sana itu ada kontroversi, kemudian juga mungkin ada semacam hegemoni ilmu pengetahuan, itu sudah memang seperti itu adanya. Artinya sudah biasa terjadi hegemoni gitu ya, atau politik ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, kemudian berarti ya artificial intelligence yang berkembang sangat-sangat pesat gitu ya, bahkan mungkin sudah sampai super. Saya cari itu, waduh ini sampai mungkin kalau orang yang nggak biasa itu bingung ini mau pakai yang mana sebenarnya gitu ya. Karena itu nanti saya ngambil hanya 3 saja ya, 3 tambahan dengan 4 kalau yang in English gitu ya, 4 yang kita akan gunakan dalam pelatihan atau training hari ini ya. Jadi menulis dengan artificial intelligence ini tahap berikutnya. Masih banyak nih yang sering bertanya, Pak gimana kalau menulis dengan artificial intelligence nggak bisa ada referensinya Pak? Ya, untuk referensinya bagaimana? Untuk masodirnya bagaimana? Marojinya bagaimana? Nah, sekarang semuanya sudah teratasi. Pakai apa? Tunggu ya. Oke, berikutnya. Jadi, benarkah bahwa tidak bisa dipertanggungjawabkan? Maka jawabannya tidak. Ya, artinya apa? Menulis dengan artificial intelligence pun bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, bahkan berita-berita tentang AI ini kan ChatGPT sendiri itu bisa meraih double degree, double master gitu ya, hanya menulis dengan murni dengan ChatGPT-nya. So we not talk only about the ChatGPT but the other artificial intelligence of course gitu ya. Nah, jadi benarkah? Tidak benar. Yang benar adalah menulis dengan artificial intelligence ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. And our topic today is how to write academic book using artificial intelligence. Ya, jadi gampang sekali. Nah, mudah-mudahan nanti semuanya bisa mempraktikkan. Jadi ini bukan hanya seminar, bukan hanya webinar, tapi is a training. Ini adalah pelatihan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjutkan. Jadi
saya mau cerita dulu tentang penulisan buku di masa lalu. Kalau artificial intelligence semuanya sudah paham lah ya. Jadi dia satu aplikasi ataupun bidang ilmu komputer yang menciptakan mesin atau program ya yang dilakukan untuk menyerupai dari kecerdasan manusia. Makanya artificial intelligence ya kecerdasan buatan. Saya pikir ini semuanya sudah paham. But before we using artificial intelligence, the first we have to know about how to write our book. Ya, saya mau cerita dulu tentang menulis buku pada masa lalu. Ya, jadi ini sudah the past gitu ya. Jadi, tapi ini perlu paham juga. Ya, jadi ini mungkin nggak lebih dari 10 menit saya mau cerita tentang bagaimana sebenarnya proses menulis buku pada masa lalu. Ya, kenapa pada masa lalu? Karena kita sudah menggunakan artificial intelligence. Ya, jadi kalau menulis buku, Ibu dan Bapak sekalian, kalau suara saya terlalu cepat mungkin nanti boleh diulang lah ya, ada recordingnya juga. Baik, menulis buku di masa lalu itu selalu diawali, ini kita fokus ke ini ya, ke academic book ya, textbook, buku daras ya, buku ajar ya. Ini nanti kalau mau lebih lengkapnya di video-videonya Bintang Pustaka Semesta itu sudah ada tuh di YouTube-nya itu ya. Itu sudah ada tentang bagaimana menulis secara manual buku ajar atau textbook ya. Nah, kalau bicara tentang buku akademik sebenarnya saya membaginya mungkin hanya 3 saja ya. Yang pertama adalah textbook atau buku ajar ya, atau buku daras kalau di lingkungan Kementerian Agama, buku daras gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah monograf ya. Jadi monograf itu adalah tulisan oleh seorang pakar yang dia fokus kepada bidang tertentu, monograf gitu ya. Kemudian satu lagi mungkin bisa menggunakan book chapter ataupun juga namanya itu buku bunga rampai. Nah, ini kayaknya Bintang Semesta belum banyak ke ini nih, ke yang book chapter nih, padahal ya cukup bagus juga nih, banyak banget yang pemainnya juga cukup banyak juga gitu ya, di book chapter ini. Baik, jadi kalau menulis buku di masa lalu itu mulai dari melihat RPS dan silabus dari mata kuliah gitu ya. Nah, biasanya kalau saya itu menggunakan ya minimal itu 3 sampai 5 RPS ya. Kemudian kita bandingkan, kemudian kita susun menjadi satu outline buku. Nah, jadi setelah jadi outline, kemudian kita akan menulis pendahuluan ya, dari mulai backgroundnya ya, introductionnya, kenapa sih buku ini penting. Nah, nanti biasa akan diambil kita juga dijadikan sebagai sinopsis ya, kita jadikan sebagai sinopsis. Nah, berikutnya ya, nah setelah outline itu didapatkan, kemudian menulis pendahuluan, kemudian review editing, kemudian menulis bagian buku, editing lagi, review lagi, menulis lagi, editing lagi, review lagi, menulis lagi, editing lagi, sampai final review ya, sampai finish dan siap untuk dicetak gitu ya. Nah, seperti itu, ini cara menulis buku di masa lalu. Ada tambahannya banyak banget ini. Mulai dari menentukan tema dan judul bukunya, menulis outline-nya, kemudian review-nya, kemudian juga ini cara untuk menentukan tema dan juga judul buku. Ya, ini perbedaan antara tema dan judul. Kemudian juga ada judul, ada topik, ada tema. Kemudian pilihan tema. Biasanya kalau kita berarti fokus kepada yang sifatnya itu adalah non-fiksi ya. Kemudian bidang ilmu, ini agak tambahan, terutama nanti yang dari perspektifnya Islamic perspektif. Ini ada beberapa bidang ilmu yang juga kita bisa pahami. Kemudian pertimbangan memilih tema, ini agak sedikit relevan juga, saya tambahkan sedikit. Jadi ketika kita itu menulis sebuah buku, pastikan bahwa kita itu memang bidang ilmu yang dikuasai, terutama background dari our education ya. Jadi pendidikan kita itu, latar belakang pendidikan dan keahlian ini menjadi pilihan pertama. Kemudian yang kedua itu ada hobi dan juga passion. Actually, walaupun saya bidangnya di Islamic Law dengan Islamic Economic and Business, tapi saya juga suka antropologi, saya juga etnografi. Jadi beberapa kali saya juga menulis tentang antropologi dan etnografi, ya, juga dalam kultur atau culture, ya. Ini juga menarik. Teman, ada juga nih beberapa sekarang itu yang pragmatis, gitu ya. Bahkan buku itu kan menjadi sebuah industri, bukan bukunya saja, tapi jurnal sudah menjadi industri, book chapter sudah menjadi industri. Bahkan saya menyebutnya sebenarnya dulu tuh dengan istilah writerpreneur, ya. Writerpreneur berarti ini Mas Lalu Bintang ini writerpreneur sejati ini. Harusnya mungkin nanti next bisa buat webinar tentang writerpreneur ini. Saya pernah juga dulu beberapa kali, Bu. Oke, kemudian pragmatis di sini adalah biasanya ya, of course kita nggak munafik juga ya. Kadang beberapa
tulisan kita ingin mendapatkan istilahnya itu ya tadi ya, pendapatan. Ya nggak apa-apa juga. Saya beberapa kali nulis misalnya book chapter, saya menulis buku juga gitu ya. Ada 4 buku saya di Gramedia, kemudian juga di Salemba 4 gitu ya. Itu ya memang kita dapat ya uang itu, mungkin tapi nyebutnya itu adalah bonus. Jadi nggak apa-apa juga kita menulis untuk mendapatkan ya penghasilan. Why not gitu ya? Kenapa tidak gitu ya? Oke, ini pertimbangan memilih tema. Jadi dari sekarang nih ya Ibu dan Bapak sekalian, peserta sekalian boleh coba langsung saya kasih tantangan ya, nanti masuk ke artificial intelligence lebih mudah. Jadi pilih topik ya ataupun tema yang akan dijadikan buku. Ya boleh tulis dari sekarang, boleh di gadgetnya, boleh di kertasnya. Tulis ya 1 atau 2 ya tema buku yang akan dituliskan. Nanti kita akan berikan contohnya. Baik, kemudian yang berikutnya, ini penggunaan bahasa juga ini perlu diperhatikan juga. Kalau namanya buku akademik tentu menggunakan bahasa formal gitu ya. Kalau dia ada bahasa yang semi formal atau populer, bahkan dia menggunakan italic ya, menggunakan miring gitu ya, karena itu adalah sifatnya itu formal ya. Kemudian berarti dia adalah non fiksi, jadi harus jelas, spesifik, singkat, padat, dan juga fokus. Nah, tadi menulis di masa lalu kita membuat mulai dari menulis outline buku. Ini kan masih masa lalu ya. Ini buat outline-nya, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan mind mapping, kemudian menggunakan mungkin content of listnya ya. Ini cara bikin mind mappingnya kan dulu tuh seperti ini gitu ya. Ini kita bicara tentang dulu ya. Kemudian juga ini satu contoh buku saya di tahun 2008 tentang menjadi muslim mandiri gitu ya. Ini daftar pustaka sementaranya seperti ini gitu. Jadi ini untuk memudahkan ya. Misalnya saya bicara tentang ini buku saya yang diterbitkan di Gramedia itu adalah Menggenggam Nusantara. Ini dalam proses insya Allah saya juga mau menerbitkan buku Menjangka Nusantara. Ya, itu lanjutan dari sebelumnya yang Menaklukkan Asia gitu. Ya, kita harus bicara tentang semesta lah ya. Oke. Nah, merevisi outline buku ini biasanya ini penting walaupun ini nanti di next level ya. Artinya nulis buku, nulis terlebih dahulu baik manual ataupun menggunakan artificial intelligence, kemudian nanti ada revisi bahasa, revisi logika, kemudian juga kita tambah dengan nilai novelty-nya. Menulis pendahuluan buku ini penting karena dia adalah sebuah pintu gerbang dan ini semuanya bisa dikerjakan oleh AI tentu saja gitu ya. Tapi kalau kita pengen agak sentuhan personalnya, nah kita boleh tambahkan dengan ide dan gagasan kita. Yang pasti bahwa introduction dari sebuah buku itu adalah mengantarkan pembaca pada masalah yang akan dibahas, isinya overall dari pembahasan buku dan juga fakta dan data yang akan dianalisis. Apalagi tadi kita sekarang ini ada bicara tentang buku akademik dan how to analyze we can using artificial intelligence. Menulis pendahuluan ini banyak kalam, banyak cara gitu ya, dengan kata bijak, dengan mungkin kitab suci atau mungkin juga dengan hadis atau juga pertimbangan-pertimbangan yang di awal itu membuat orang itu bagus gitu ya. Ketika dia membaca ini udah nggak enak nih, terlalu formal dan sebagainya. Saya rasa ini juga perlu kita diskusikan. Oke, kemudian hambatannya ini biasanya langsung pengen bagus, pakai artificial juga pengennya tuh langsung bagus ya, bingung juga mulainya tuh dari mana, kemudian juga kurang pede, kemudian juga kurang fakta dan data. Nanti data itu udah semuanya nih. Menulis bagian-bagian buku ini pada masa lalu ya, ini subjektivitas saya lillahi ta'ala li dunia ya, yusibuha itu ya. Kemudian luruskan nikmat, kemudian nikmati proses dan fokus kepada tujuan. Ini dalam artificial intelligence pun sama gitu ya. Nah, menikmati proses menulis itu maksudnya kuasai materi, teknik penulisan, dan write gitu ya. Jadi tipsnya 3 aja. Nah, tips menulis ini nanti kalau secara manual ini nggak saya bahas karena sudah lewat semuanya. Kemudian juga tadi ada istilahnya itu untuk kita fokuskan kepada istilahnya itu matikan spell untuk checkernya ya, kemudian juga matikan juga istilahnya itu delete-nya, kita nulis saja gitu ya. Nah, yang paling penting kita punya target ya. Saya punya target ini biar semangat gitu ya. Tadinya niat saya itu adalah 5 kali dari umur saya. Ya kalau umur saya targetnya 60 tahun lah gitu ya, berarti 60 kali 5 berarti 300 gitu ya.
Nah, di laptop saya sudah ada 320 buku nih gitu ya. Yang diterbitkan sebenarnya hanya sekitar 150, jadi 100 plus lah gitu ya. Nah, yang lainnya masih ada kadang agak sedikit ideologis gitu ya. Jadi mungkin nggak semua penerbit mau menerbitkan gitu ya. Jadi itu mungkin tertentu saja sedikit ideologis terutama di awal-awal itu ya. Tapi sebagian lagi juga ada kontroversi juga gitu sehingga mungkin nggak layak untuk sebuah industri gitu ya. Jadi mungkin kita akan terbitkan self publishing. Nah, ini menulis bebasnya. Mengedit buku ini yang paling penting. Jadi ibu dan bapak sekalian, nanti kalaupun menggunakan juga artificial intelligence jangan khawatir ya, itu kita bisa ada tahap atau level editing. Jadi jangan tadi harus bagus nih gini. Kalau pakai artificial intelligence itu tidak ada satu kata pun yang salah, terutama menggunakan bahasa Indonesia. Ya mungkin kalau kita boleh, mungkin 99% itu dia punya kata-katanya, yaitu semuanya nggak ada yang salah tuh. Nggak, kalau kita ngetik itu sering sekali banyak yang salah tuh. Ya ketika menjadi apa gitu ya, adat menjadi apa gitu. Jadi itu karena memang asli. Makanya kalau kalau saya pas nguji skripsi ataupun tesis mahasiswa, ketika mengatakan ini banyak ini nih istilahnya itu typing errornya, tapi justru bagus karena ini berarti tulisan sendiri. Kalau dari artificial intelligence itu hampir ya saya katakan 99% itu nggak ada yang salah dalam spellingnya itu ya. Oke, ini editingnya ini penting nanti terkait dengan editing bahasa, penulisan dan juga kontennya. Ini ejaannya, diksinya, katanya, kalimatnya, tanda baca, spasi, kemudian sumber rujukan sampai kepada ilustrasi. Saya menyebutnya dengan istilah Axis BB gitu ya. Ejaan, kata dan kalimat, spasi, ilustrasi, sumber rujukan, baca berulang-ulang, random, scanning, dan juga skimming. Ejaan dan diksinya, kata dan kalimatnya ini nggak saya bahas karena sudah ya. Nah, kemudian baca berulang-ulang, menulis daftar pustaka ini juga penting, tapi lagi-lagi ini sudah old gitu ya, udah zaman old, ini udah ketinggalan zaman banget ini ya. Jadi kalau saya bilang manfaat daftar, cara tujuan penulis daftar pustaka, kemudian contoh daftar pustaka, ini udah lupakan saja, nggak usah dibahas ini ya. Karena ini sudah lewat, sudah bisa kita teratasi dengan namanya itu reference manager, menggunakan Mendeley, menggunakan Zotero atau EndNote, semuanya sudah bisa digunakan. Jadi kalau kayak gini-gini, Nasution Anwar 75 Sistem Monitor Internasional, itu udah nggak usah dipikirin deh, ini udah lewat gitu ya. Ini daftar pustaka juga gitu ya. And then now ya, sekarang kita akan bicara tentang writing a book using artificial intelligence. Nah ya, sebenarnya kita bisa, ini ada yang mau bertanya dulu juga boleh gitu ya, yang manual tadi ya, karena kita akan langsung pembahasan tentang bagaimana menulis buku menggunakan artificial intelligence. Saya hanya menggunakan 4 di sini. Yang pertama adalah ChatGPT dan Gemini. Ya, kemudian yang kedua saya menggunakan sebelah sini nih namanya Typeset dan juga Genie.ai gitu ya. Oke ya, jadi ibu dan bapak sekalian siapkan buka laptopnya. Kemudian pertama buka ChatGPT. Ya, kalau untuk daftarnya saya pikir udah biasa. Kemudian juga buka juga Gemini ya. Itu boleh dibuka